Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami bisa beribadah di hadapan Tuhan, bisa membawa ucapan syukur kami, berdoa, bersuka cita bersama-sama memuji menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kami. Biarlah firman ini menjadi kehidupan dalam hidup kami, menjadi kekuatan pengajaran yang akan mengajar kami, menegur kami, memperbaiki kelakuan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berguna, yang menjadi orang-orang menjadi berkat bagi sesama kami, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang akan bertemu dengan kami, termasuk kepada mereka baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya dan tidak percaya kepada Tuhan. Saat ini biarlah hidup kami membuka diri di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berkuasa, kuasa-Mu saja yang mengelilingi kami, yang mengontrol hidup kami. Kami tidak mau dan tidak ingin bila ada roh-roh yang lain yang akan mau mengganggu pikiran konsentrasi kami, untuk kami jauh dan tidak fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu dimanapun mereka berada, saudara kami dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan firman-Mu, sedang beribadah pada pagi hari ini, biarlah Engkau naungi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga kami tetap fokus di dalam hadirat Tuhan, dan kami benar-benar memberikan hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bertatalah atas hidup kami saat ini, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih ketika kami sudah mendengarkannya, kami ingin melakukannya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang lemah ini, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan roh keberanian, urapan yang dari Engkau, supaya hamba-Mu bisa menyampaikannya dengan keberanian yang dari Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan duduk untuk teman-teman yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya akan buka masker ya, karena di gereja 7 orang saja ya, mungkin 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang di atas ada 3 orang, jadi 10 orang. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita beribadah di hadapan Tuhan. Saya juga bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang menarik yang diberikan kepada saya adalah jawaban bijaksana. Ya, jawaban atau respon yang bijaksana. Pernahkah Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini pernahkah bertemu dengan orang yang sangat menjengkelkan? Ya, menjengkelkan ini karena apa? Karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena kebodohannya, yang dirangkum di dalam satu kata, yaitu kebebalannya. Nah, saya kurang tahu kalau Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang ini. Tapi saya sendiri, saya pernah bertemu dengan orang ini. Dan rasanya Bapak Ibu, menguras tenaga, menguras emosi, pikiran kita. Karena apa? Setiap dia berkata, perkataannya akan menghasilkan kata-kata atau kalimat yang akan menusuk dan menyakitkan, menjatuhkan dan bukan memberkati. Sedangkan telinga kita ini jujur saja bahwa manusia normal akan ingin mendengarkan perkataan dan kalimat yang baik, ya, yang memotivasi, memacu semangat, sehingga hidup kita semakin bersukacita. Itu kerinduan hati kita sebagai manusia normal. Tetapi bila ada seseorang mungkin di sekitar kita, mungkin kita ada di lingkungan 100 orang, tetapi 1 orang saja yang bersikap tidak seperti yang kita harapkan, bahkan menjengkelkan dalam hidup, saya percaya Bapak Ibu akan terganggu dengan hal itu, bahkan konsentrasinya akan hilang untuk mengerjakan sesuatu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau hari ini kita diperhadapkan dengan orang yang bebal seperti itu, apakah yang menjadi respon atau jawaban kita terhadap orang yang seperti itu? Apakah Bapak Ibu ingin berdiam di sana lalu mengobrol terus dengan dia, ya,
guyonan dengan dia atau bercandaria dengan dia, sedangkan dia ini sangat menjengkelkan, perkataan-perkataannya menyakitkan hati. Ataupun Bapak Ibu mungkin mau berdebat dengan dia, Bapak Ibu juga mau mengeluarkan seluruh tenaga, konsentrasi untuk menghadapi si bebal ini. Nah, Alkitab sudah menulis dan memberikan kita solusi sebenarnya Bapak Ibu. Ada banyak ayat yang membahas tentang bagaimana menghadapi orang bebal dan siapakah orang bebal itu. Nah, sebelum kita masuk di dalam poin bagaimana kita menghadapi atau menjawab atau meresponi orang bebal, sebelumnya kita harus mengerti dulu, cek dan recheck. Siapa sih orang bebal itu? Jangan-jangan orang bebal itu kita sendiri Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik ya. Mari kita baca di dalam Amsal pasal 26 ayatnya yang keempat dan kelima. Amsal pasal 26 yang sudah dibacakan tadi ya, di petunjuk hidup baru, pasal 26 ayatnya yang keempat dan kelima. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Tapi jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Lihat baik-baik Bapak Ibu, jangan berhenti dulu ya. Lihat, baca sekali lagi ya. Baca sekali lagi. Janganlah di ayat yang keempat dikatakan, janganlah menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Tetapi di ayat berikutnya disuruh lagi, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya ia tidak menganggap dirinya bijak. Ini kan aneh. Ayatnya yang keempat dikatakan menyuruh kita supaya kita jangan menjawab orang bebal. Tetapi di ayat yang kelima dikatakan jawablah orang bebal. Saya itu dalam 1 minggu ini bergumul Bapak Ibu. Karena di dalam menafsirkan Amsal ini saya percaya lose-lose yang lain juga akan mengalami kesulitan. Karena apa? Amsal ini kita tidak bisa mentafsirkannya dengan hanya melihat bahasa aslinya atau struktur perikopnya. Karena di dalam Amsal ini penuh dengan hikmat, teka-teki yang luar biasa, dan penulisnya adalah orang yang sangat berhikmat di dunia ya. Salah satunya adalah Salomo. Apalagi waktu zaman mereka sangat berbeda dengan zaman kita saat ini, sehingga kita mengalami kesulitan dalam mengerti. Tetapi saya percaya bahwa Roh Tuhan itu memberikan hikmat kepada setiap orang percaya untuk bisa menafsirkannya dan mengerti. Nah Bapak Ibu, dalam 1 minggu ini saya tidak bisa tidur. Saya mikir terus, saya baca juga, artinya apa ini? Di ayat yang keempat dia berkata janganlah menjawab orang bebal, sedangkan di ayat yang kelima jawablah orang bebal. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat artinya nanti di terakhir-terakhir. Tetapi yang awalnya dulu kita harus mengerti siapakah dan bagaimanakah orang bebal itu. Menurut pengertian umum atau kamus ya, kamus lengkap dalam bahasa Indonesia, arti bebal itu adalah sukar mengerti ya. Diingat-ingat ya Bapak Ibu ya, sukar mengerti. Terus kedua, tidak cepat menanggapi. Dia meskipun sudah tahu tapi nggak mau merespon, nggak mau menanggapi. Pura-pura bodoh. Nah gitu. Kata lainnya, kalimat yang lainnya ya, kita bisa artikan seperti itu. Terus kemudian tidak tajam dalam berpikir atau bodoh. Nah ini lengkap sudah orang bebal seperti ini. Kalau sudah bodoh tapi omongannya besar Bapak Ibu. Nah ngertinya sedikit tetapi kelihatannya ngerti semuanya. Sehingga ketika orang bicara dengan dia, seakan-akan dia itu paling mengerti dan tahu. Dan ini sangat menjengkelkan. Saya sudah pernah bertemu dengan orang seperti ini. Dan kepinginnya, rasanya diremes-remes gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di dalam bahasa Inggris, beda lagi. Ignoramus atau, bukan diremes, atau sering disebut dengan bahasa anak muda sehari-hari sekarang. Saya senang dengan kata-katanya. Ignorant person, ya. Atau pribadi yang selalu membantah meskipun apa yang dikatakan kepadanya merupakan hal yang benar dan baik untuk dirinya sendiri dan baik juga untuk orang lain, tetapi dia selalu menolak ya, dia ignorant. Nah kalau anak-anak muda sekarang bilang gini, kenapa sih kamu selalu ignorant? Ignorant itu sebenarnya lebih kepada apa?
sudah tahu yang baik, sudah tahu yang benar, ini hal yang benar dan ini hal yang baik, tetapi dia selalu menolak. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah memiliki sifat-sifat seperti itu, berarti kita termasuk di dalamnya apa? Orang bebal. Nah, jangan bebal ya. Biarlah firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini. Itu menurut pengertian umum yang ada di dalam kamus. Saya percaya kamus itu dibikin bukan hanya seperti tulis seperti oh ini artinya, tanpa memikirkan, tanpa mereka mengetahui etimologi satu kata itu. Saya percaya orang yang menulis kamus ini benar-benar orang yang berpendidikan, orang yang sudah terproses dan terpelajar di dalam proses pendidikannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menurut Alkitab gimana nih? Apakah sama orang yang bodoh menurut umum, pandangan umum dengan Alkitab? Di dalam Amsal pasal 26 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Nah, artinya Bapak Ibu, pertama adalah tidak bisa dipercaya. Jangan sampai memberikan atau mengirim satu pesan kepada orang bebal untuk disampaikan kepada orang lain, karena dia tidak akan bisa menyampaikannya dengan baik. Karena duluan itu sudah ignorant, sudah menolak, dan dia tidak memiliki hati untuk tulus menyampaikan pesan yang benar itu. Itulah pribadi orang yang bebal di dalam Amsal pasal 26 ayat yang ke-6. Jadi jangan sampai menyampaikan sesuatu kepada orang bebal sehingga dia sampaikan pesan itu kepada orang lain. Bisa cilaka, ya, bisa salah kaprah semuanya. Nah, berikutnya adalah perkataannya mematahkan semangat dan tidak berguna. Nah, perkataan, jadi perkataan yang keluar dari mulutnya, kalimat-kalimatnya, tutur bicaranya akan mematahkan semangat dan tidak berguna sama sekali. Tidak berguna untuk dirinya dan tidak juga berguna untuk orang lain. Nah, ingat ini Bapak Ibu, di dalam Amsal pasal 26 ayat yang ke-7 demikianlah firman Tuhan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai pada orang yang lumpuh. Nah, kaki yang terkulai pada orang yang lumpuh, sudah terkulai terus lumpuh lagi, ya pastilah orang yang lumpuh pasti akan mengalami terkulai, ya kan, lemas. Jadi nggak ada gunanya, nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak. Itulah namanya orang bebal. Perkataannya mematahkan semangat dan tidak berguna. Berikutnya adalah perkataan yang suka mencari masalah dan membangkitkan amarah atau emosi. Nah, dikatakan di Amsal pasal 26 ayat yang ke-11, ada banyak sedikit ayat yang akan saya bacakan supaya jelas. Supaya jangan kita hanya mengatakan, kamu orang bebal. Padahal belum tentu dia bebal. Karena orang bodoh pun belum bodoh secara pengetahuan, belum tentu dia menjadi orang bebal. Ada banyak orang yang berpengetahuan, saya bisikan kepada Bapak Ibu, ada banyak orang yang berpengetahuan tetapi bebal. Nah, Bapak Ibu, di dalam Amsal 26 ayat ke-9, Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri ya Bapak Ibu, yang menusuk tangan pemabuk. Nah, pernah nggak Bapak Ibu ketemu dengan pemabuk, terus Bapak Ibu nyolek dia aja, gimana? Responnya apakah dia bilang gini, oh iya teman, oh iya, enggak. Orang kalau sudah mabuk, colek sedikit, dia akan marah, emosi. Apalagi ambil duri atau jarum tusuk kepada orang pemabuk, pasti cilaka Bapak Ibu. Nah, inilah orang yang bebal, ya. Dia sudah ngerti orang itu akan jadi masalah buat dia, tetapi dia mengambil duri terus dia tusuk tuh pemabuk supaya apa? Cari masalah. Ini cari masalah nih. Nah, Bapak Ibu, apakah ada di antara kita hari ini yang di rumah, yang di tempat ini, ya, orang-orang yang seperti itu senangnya usil, ya. Nah, ini usilnya bukan usil biasa-biasa. Masa ambil duri terus nusuk orang, bukan orang yang normal lagi, orang yang sedang mabuk. Nah, ini cari perkara besar ini. Inilah namanya orang bebal. Luar biasa ya, firman Tuhan itu sudah menerangkan kepada kita. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di dalam Amsal pasal 26 ayat ke-11 demikian dikatakan, seperti anjing kembali ke muntahannya, demikian orang bebalnya mengulangi kebodohannya. Sudah tahu salah karena dia sudah pernah mengalaminya, sudah pernah ditegur, sudah pernah dihukum dengan kesalahannya, dan akhirnya dia balik lagi. Karena apa? Ini dia memiliki
kerinduan yang sangat tinggi untuk jatuh di dalam masalah yang sama. Ini orang bebal. Suka dengan masalah, suka dengan apa? Kesalahan yang lalu-lalu. Seperti babi kembali ke kubangannya. Karena apa? Anjing sama babi itu di dalam Alkitab di zaman Perjanjian Lama disamakan dengan apa? Binatang yang sangat kotor, menjijikan. Karena anjing waktu dia sudah muntah, dia tetap mau makan loh muntahannya, meskipun muntahan itu ada racunnya. Babi meskipun dia elus-elus, dimandiin, oh lucu, dikasih pita ya, ada banyak di YouTube gitu, di Instagram babi, ditaruh di rumah, terus dia elus-elus ya, terus dikasih minyak supaya wangi. Tetapi babi kalau lihat kubangan lagi dia akan balik ke sana karena memang itu natur hidupnya, kebiasaan hidupnya. Itulah orang bebal. Suka mengulangi kesalahan yang sama. Nah, Bapak Ibu, apakah ada di antara kita? Recek ini ya. Cek dan recek. Apakah ada di antara kita pribadi yang seperti ini, suka jatuh di dalam kesalahan yang sama? Itu namanya bebal. Terus kemudian Mazmur pasal 94 ayat yang ke-8. Perhatikanlah ini, hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Ini pertanyaan kepada orang yang bebal. Karena apa? Mereka tidak pernah memakai akal budi mereka. Akal budinya sudah ada, tetapi tidak mau dipakai. Karena itu tadi pribadi yang ignorant atau menolak didikan. Tidak mempercaya adanya Allah. Mazmur pasal 14 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik sama sekali. Dan di dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-6, hatinya jahat dan murtad serta menyesatkan. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Luar biasa Bapak Ibu. Betapa rusaknya hidup orang bebal kalau dia tidak bertobat. Dan yang terakhir tentang orang bebal hari ini yang saya berikan adalah iman dan kepercayaannya hanya di mulut saja. Keyakinannya, imannya, kepercayaannya, kalau dia berkata aku percaya kepada Tuhan, hanya sebatas di mulut saja. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20. Pernah Yakobus berkata kepada jemaat yang di sana, berkata demikian, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mengetahui siapa dan bagaimana ciri-ciri orang bebal, lalu bagaimana sikap hati kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus? Saya ini nggak berkata kepada orang di luar sana yang belum percaya kepada Kristus, tetapi saya mau khususkan hari ini berbicara kepada jemaat GKT Efrata Genteng yang sedang beribadah, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kepada siapapun di luar sana yang sudah percaya kepada Kristus, ya, sebagai orang Kristen mengaku bahwa akulah orang percaya. Bagaimana sikap, respon kita, jawaban kita dalam menghadapi orang bebal, setiap orang bebal. Nah, pertama Bapak Ibu yang terkasih, pastinya kita harus mengetahui, mengerti untuk menghadapi orang bebal atau keadaan apapun di sekitar kita sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki yang namanya arif, ya, bukan arif wicaksono ya. Di sini Bapak Ibu di depan saya ini yang megang kamera namanya Arif Wicaksono. Saya tahu Arif Wicaksono itu yang kalau saya tidak salah itu double sih artinya ya. Maksudnya double porsi itu, udah arif terus wicaksono. Wicaksono itu berasal dari kata bijaksana juga ya. Ya, luar biasa. Jadi yang bernama Arif Wicaksono itu bersyukurlah kepada Tuhan karena Anda memiliki double pengertian ini. Arif, sudah arif terus bijaksana. Bah, mantap. Saya percaya orang ini akan menjadi orang yang sangat bijak dalam hidupnya. Tapi memang kenyataan Bapak Ibu, dia sangat bijak ya. Bapak Ibu yang terkasih, harus memiliki sikap atau hati yang arif, perilaku yang arif dan bijaksana. Demikianlah kita menghadapi keadaan di sekitar kita, termasuk dalam menghadapi orang yang bebal ini.
Nah, bagaimana untuk menjadi hidup arif dan bijaksana di hadapan Tuhan? Apakah dengan belajar, kita harus belajar di universitas yang baik, sekolah yang terkenal, atau kita datang ke guru-guru yang hebat-hebat, lalu kita belajar di sana dan kita otomatis akan menjadi orang yang arif dan bijaksana? Mungkin secara dunia, ketika kita bersekolah di sekolah yang baik, ada banyak guru-guru yang berkualitas di sana. Ketika kita membaca buku yang banyak, kita mungkin bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan di sana. Tetapi kebijaksanaan di dalam Alkitab hanya kita dapatkan di dalam apa? Pergaulan kita dengan Tuhan. Ya, di dalam firman-Nya sendiri. Karena Amsal pasal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan, hikmat dan didikan. Takut kepada Tuhan bukan berarti menjauhi Tuhan lalu membenci Tuhan, tetapi takut kepada Tuhan adalah di dalam mengasihinya, mencintai segala apa yang telah Dia firmankan. Setiap perkataannya, setiap firman-Nya, engkau mencintai firman-Nya, taat kepadanya. Apa yang telah difirmankan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi namanya orang yang bijak, orang yang arif, bukan orang yang fasik. Nah, Bapak Ibu, itulah yang dikatakan Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Bahkan Amsal 10 dan ayat 8 berkata juga, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mengerti, ternyata siapa yang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan berarti sudah percaya kepada Tuhan, mau menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Bukan hanya percaya di mulut saja seperti orang bebal tadi, tetapi dia mau menyatakan Kristus itu. Dia mau menyatakan firman itu lewat apa? Perjalanan hidupnya, gerak-geriknya, bicaranya, tutur katanya, bahkan ekspresi hidupnya akan menyatakan kasih Kristus, firman Tuhan di dalam kehidupannya. Maka orang-orang yang seperti itu Tuhan akan berikan tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, lalu kita tidak mau merenungkannya dengan baik-baik, dan kita tidak mau melakukannya dalam kehidupan kita, sama saja kita seperti canang atau gong yang berkumandang, ya, dipukul di sini suaranya kemana-mana, tetapi di sini gak ada suaranya lagi, gak berkualitas sama sekali. Kita seperti orang yang baru saja melihat diri kita di kaca, di cermin, lalu setelah kita pergi beberapa menit kemudian, kita lupa dengan ekspresi wajah kita tadi, rupa kita tadi yang kita lihat di kaca. Karena apa? Kita tidak mau memperhatikan, kita tidak mau fokus, kita melupakan, langsung tiba-tiba kita melupakan apa yang menjadi posisi diri kita sebelumnya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah orang bebal, ya. Dia sering melupakan perintah-perintah, bahkan denial atau ignorant, menolak kebenaran Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, lalu melakukannya dalam hidupnya. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Nah, ketika kita sudah memiliki hati yang bijaksana, ketika kita sudah hidup bergaul dengan Tuhan, ya, maka saya percaya Tuhan itu juga tidak tinggal diam. Dia akan memberikan dan menambah-nambahkan hikmat kebijaksanaan kepada kita. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24, bahwa setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya adalah ia sama dengan orang yang bijaksana yang sedang mendirikan rumahnya di atas batu. Itulah orang yang arif dan bijaksana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, orang yang tinggal di dalam Kristus, orang yang tinggal di dalam Tuhan, mereka tidak akan pernah membiarkan firman berlalu begitu saja. Mereka akan memiliki hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bagi mereka adalah seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dan sampai 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam apa? Kebenaran. Dengan demikian setiap orang, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Perbuatan baik. Setelah kita hidup di dalam firman Tuhan, kita diajar oleh Tuhan, kita dibersihkan oleh Tuhan, kita diperbaiki kelakuan kita oleh Tuhan, ya, kelakuan kita setiap hari, behavior, attitude kita diperbaiki oleh firman Tuhan. Akhirnya
kita akan bisa menjadi saksi, bisa menyaksikan kebaikan kepada siapapun yang akan bertemu dengan kita. Nah, salah satu tindakan kebaikan yang akan kita bisa lakukan setelah kita menerima hikmat yang dari Tuhan adalah apa? Salah satunya bagaimana kita menghadapi lingkungan sekitar kita, termasuk menghadapi si bebal yang tadi yang saya sudah bicarakan dari awal. Nah, di dalam Amsal pasal 26 ayat yang keempat tadi yang kita baca, Amsal pasal 26 ayatnya yang keempat, ini berkata, jangan menjawab orang bebal, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Sebenarnya ayat, kalau kita lihat-lihat, ayat yang keempat dengan kelima sepertinya kontradiksi. Tetapi kalau di dalam teologi, di dalam Alkitab menafsirkan Alkitab, tidak boleh ada ayat yang kontradiksi atau kontra, tetapi harus namanya paradoks, saling berkaitan dan ada artinya, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, ini yang membuat saya tidak bisa tidur memikirkan hal ini, Bapak Ibu. Kenapa kok di ayat yang keempat dia berkata jangan menjawab orang bebal, sedangkan di ayat yang kelima dia berkata jawablah orang bebal. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang saya dapatkan setelah perenungan, setelah membaca firman Tuhan ini, Tuhan pun memberikan hikmat kepada saya. Dan artinya jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Kita harus mengerti bahwa setelah dia berkata jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, ada kalimat selanjutnya yang saya garis bawahi di sini, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Inilah yang akan menjadi kekuatan di dalam ayat ini. Untuk menerangkan arti jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, diberikanlah kalimat berikutnya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Artinya, jangan ajak bicara dan berdiskusi dengan orang bebal, ya. Jangan jadikan orang bebal itu menjadi sahabatmu dalam kehidupanmu sehari-hari. Jangan jadikan orang bebal itu menjadi best friendmu atau teman terbaikmu dalam kehidupanmu. Karena ketika engkau menjadikan dia temanmu, sahabatmu, lawan bicaramu setiap waktu, setiap hari berdebat dengan dia atau berdiskusi dengan dia, maka engkau pun akan menjadi orang bebal. Meskipun engkau pertama-pertama tidak menjadi orang bebal, mungkin menjadi orang yang baik, orang yang dipandang oke di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ketika engkau bergaul dengan dia setiap hari, menjawabnya setiap waktu, bergaul dengannya setiap waktu, maka engkau pun akan ikut menjadi seperti orang bebal. Nah, itu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Pemazmur berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik. Orang fasik ini adalah orang bebal. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Daripada tinggal di dalam apa? Lingkungan orang bebal, daripada mau berdebat dengan mereka, daripada mau berkomunikasi terus menerus, membangun hubungan terus menerus dengan orang bebal, lebih baik engkau banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, lebih banyak waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, maka engkau akan berbahagia dan menjadi orang yang berhikmat di dalam kehidupan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, demikianlah firman Tuhan. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku yang terkasih, ini firman sudah nyata-nyata. Dia berkata bahwa jangan kamu sesat. Pergaulan apa? Yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah hikmat yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita. Makanya Amsal berkata, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Kalau engkau terus menerus menjawab, terus menerus bicara, berkomunikasi, tukar pikiran dengan si bebal ini, maka kita akan menjadi orang bebal juga. Karena apa? Pendengaran kita, apa yang kita lihat, terus menerus terjadi hubungan dengan orang bebal, maka kita pun akan ikut menjadi orang bebal. Ini firman Tuhan yang berkata, jangan merasa menjadi pahlawan. Oh, saya harus menyelamatkan dia.
boleh kita memiliki hati untuk mau mendorong supaya si bebal ini sadar dari kesalahannya. Tetapi bukan demikian, kita harus tinggal bersama dengan dia. Maksudnya terus menerus bicara dengan dia, berdebat dengan dia, ya, berkomunikasi dengan dia, bertukar pendapat dengan dia. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nyatakanlah kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nyatakanlah kebenaran itu meskipun wajahnya si bebal ini tidak senang dengan perkataan kita. Tetapi saya percaya bahwa kuasa firman Tuhan yang ada di dalam mulut kita, di dalam hati kita, maka itu akan berkuasa untuk bisa menjawab orang bebal ini, membuat hatinya bisa sadar. Saya percaya bahwa Allah lah yang sanggup mengubahkan setiap hati manusia, bukan kita. Jadi kita tidak memiliki kemampuan. Makanya juga jangan sampai kita mau bergaul terus-menerus dengan mereka. Karena sifat manusia ini adalah sifat sosialnya sangat tinggi. Ya, sosial itu apa? Ketika kita bisa pindah di satu tempat, maka kita itu bisa cepat untuk menyesuaikan diri. Saya ini orang Nias, ketika saya pindah ke Jawa, saya bisa menyesuaikan diri menjadi seperti orang Jawa, bisa berbahasa Jawa akhirnya, Bapak Ibu. Nah, kalau nggak percaya, bicaralah bahasa Jawa dengan saya. Yang saya tahu monggo, sedoyo, monggo, ya kan bisa Bapak Ibu meskipun sedikit. Mboten ngertos. Inilah sosial manusia. Jadi manusia itu memiliki rasa sosial dalam hidupnya. Manusia makhluk sosial, bisa cepat menyesuaikan diri. Makanya firman Tuhan berkata tadi, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena natur manusia seperti itu. Nah, kalau kita terus-menerus tinggal di tengah-tengah orang bebal, maka suatu waktu kita akan juga menjadi temannya orang bebal dan bahkan menjadi orang bebal. Nah, Amsal yang kedua adalah Amsal 26 ayat yang kelima. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ini seperti kontra dengan ayat yang keempat. Tetapi artinya adalah, lihat baik-baik Bapak Ibu. Setelah dia mengatakan jawablah orang bebal menurut kebodohannya, ini ada alasannya supaya kita menjawab dia. Supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, berhikmatlah menghadapi orang bebal. Jangan diam terus menerus. Orang bebal sikapnya adalah orangnya kepingin diperhatikan terus, kepingin menang terus, dan dia sangat senang ketika Anda tidak bisa menjawab apa-apa. Nah, ya kan? Kalau dia sudah memberi argumennya dan orang lain berdiam di sana, dia semakin busungkan dadanya dan dia merasa di atas sangat. Dia berkata, kamu kalah. Ternyata dia kalah. Meskipun argumennya itu, apa yang dia sampaikan itu adalah salah dan tidak benar, Bapak Ibu. Jadi semakin menjadi-jadi kalau diberikan kesempatan untuk berbicara terus-menerus. Makanya firman Tuhan berkata, jawablah dia. Saat itu juga jawablah dia, supaya dia tidak makin congkak menurut pengertiannya sendiri. Nah, itu. Jadi bagaimana kita menjawab orang bebal waktu dia bicara? Nyatakanlah kenyataan, kebenaran yang mutlak. Di dalam kekristenan, kebenaran yang mutlak adalah firman Tuhan. Lah, di zaman Covid ini, saya sering menghadapi orang bebal juga, Bapak Ibu ya, ayah. Saya nggak menyindir tapi menyinggungnya. Ada pribadi-pribadi yang sering berkata bahwa saya nggak percaya COVID itu perbuatan manusia. Saya bilang gini, kenapa kamu nggak percaya? Ya, saya sempat bertanya saat itu, kenapa kok kamu nggak percaya? Dia jelaskan bla 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 bla, ini permainan semua. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, di depan mata ada orang sakit kena COVID. Nah kan gitu. Karena dia ngomel terus-menerus, saya berikan juga argumen saya kepada dia. Saya bilang gini, kenapa kamu tahu? Apakah kamu dokter? Nah, apakah kamu melebihi dokter? Dia sudah langsung turun. Nah, itulah ciri-cirinya orang yang bebal ini. Ketika dia sudah sampai pada titik tertentu, dia tidak bisa menjawab, dia langsung undur diri, ya, mengalihkan pembicaraan. Bicara lagi waktu saya diam, bicara lagi banyak. Bla 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 tentang COVID. Akhirnya saya jawab terakhir, ya, saya tahu kamu nggak percaya. Tapi menurut saya, percaya nggak percaya, tetapi saat ini ada banyak orang yang terpapar COVID. Kalau nggak percaya, ayo kamu tak suruh untuk kerja di rumah sakit. Saya punya teman dokter di rumah sakit, dia memerlukan tenaga-tenaga pembantu sekarang untuk membantu mereka di dalam menangani COVID ini. Saya mau daftarkan kamu.
langsung diam 1000 bahasa. Nah, ini cara menghadapi, menjawab orang yang bebal supaya dia tidak merasa dirinya hebat terus-menerus, pendidikannya tinggi, pengetahuannya tinggi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, banyak di luar sana kita menghadapi orang yang bebal. Juga mempertanyakan tentang kebenaran-kebenaran Alkitab. Kemarin saya upload video saya waktu saya khotbah di tempat ini, ya, di halaman Facebook saya. Dan yang view, puji Tuhan Bapak Ibu, 1,2 juta yang view. Tetapi ketika saya mengupload video itu, banyak orang yang menayangkan atau menonton video itu. Ternyata di luar sana juga ada banyak orang yang mencaci maki, ya, tentang Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan, mengatakan bahwa firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah Alkitab yang palsu. Akhirnya mereka mengatakan bahwa iman kita ini, kepercayaan kita ini adalah kepercayaan yang palsu. Nah, pada akhirnya saya juga terganggu dengan itu. Ya, sebenarnya saya tidak mau menjawab, tapi saya harus mempertanggungjawabkan juga. Tetapi ketika saya mau menjawab dengan segala doktrin yang saya pelajari di sekolah Alkitab, saya mau mengungkapkan ke mereka, pasti juga mereka nggak akan mengerti kok. Karena mereka tidak sekolah Alkitab. Saya aja yang sekolah Alkitab, lalu saja yang sekolah Alkitab. Para hamba Tuhan pun yang sekolah Alkitab masih merasa belum mengerti seluruh isi Alkitab. Apalagi orang yang tidak pernah membaca Alkitab tapi sok tahu. Nah, akhirnya saya menanyakan balik waktu dia bertanya, Alkitab sudah dipalsukan. Saya bertanya balik, apakah Bapak bisa menunjukkan Alkitab mana yang dipalsukan? Mana Alkitab yang palsu itu dan mana Alkitab yang benar-benar, ya, atau firman Tuhan yang belum dipalsukan itu? Akhirnya dia langsung menutup komennya dan tidak menjawab sama sekali. Sesekali kita harus menjawab orang bebal supaya mereka tidak merasa congkak dan sombong dan di atas angin. Sehingga mereka akan merasa, oh ternyata aku bodoh, aku bebal. Ya Bapak Ibu yang terkasih, jangan diam terus. Jangan merasa aku nggak mengurus dia. Tetapi suatu waktu kita harus menjawab. Jawablah dengan hikmat yang dari Tuhan. Tapi saya percaya, orang yang sudah bergaul dengan Tuhan, mengerti firman Tuhan, berpengetahuan yang baik, maka ia akan bisa menjawab orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya adalah yang saya sampaikan bagi setiap jemaat yang mendengarkan dimanapun Anda berada saat ini, terlebih khusus untuk jemaat GKT Efrata Genteng. Percayalah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Carilah wajah Tuhan setiap waktu, renungkanlah firman Tuhan, bangunlah hubunganmu di dalam doa dan perenungan firman Tuhan, supaya engkau semakin mengerti hatinya Tuhan, dan hikmatnya turun di atas kamu, dan di atas kita semua, dan kita akan menjadi orang yang berhikmat, orang yang arif dan bijaksana, dan bukan menjadi orang yang bebal. Bagi yang masih bebal, saya mau menyampaikan hal ini, bertobatlah, supaya engkau diselamatkan olehnya. Jangan sampai firman Tuhan yang berkata bahwa orang fasik akan dihempaskan seperti sekam dan akan binasa. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang saya percaya tidak ingin hidupnya menjadi binasa, tetapi ingin hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita kembali, memberikan kita hikmat bahwa firman yang hidup, firman Tuhan adalah firman yang benar-benar membuat seseorang bijaksana di dalam menjawab, dalam meresponi keadaan dimanapun ia berada. Suatu waktu papa saya, almarhum papa saya, menghadapi seorang yang tidak percaya kepada Kristus, tapi mereka mengatakan bahwa kami orang Kristen. Saya katakan di sini saja, saya menyebutnya saksi Yehova. Saksi Yehova ini adalah orang atau bidat yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah hanya ciptaan, ya, lebih rendah daripada Allah Bapa. Dia sering datang kepada papa saya, almarhum papa saya waktu di Nias. Karena papa saya waktu itu saya tahu ilmunya mungkin belum seperti orang-orang yang belajar di STT saat itu. Papa saya adalah gembala, tetapi hanya sebatas guru Injil, karena mereka tidak sekolah di STT, tapi kursus-kursus Alkitab saja. Dan saksi Yehova ini sangat tahu bahwa orang-orang di kampung-kampung ini pendidikannya sangat rendah. Akhirnya dia datang terus-menerus menggoda, dia datang terus-menerus mau menyatakan teologianya kepada papa saya. Tapi saya percaya, meskipun keadaan papa saya saat itu tidak terlalu pintar di dalam pengetahuan teologi,
tetapi Tuhan menolongnya. Saat dia menjawab satu persatu, maka orang itu lama-kelamaan tidak mau datang lagi ke rumah kami. Karena kita juga tidak mau mengusirnya. Ya, kita sebagai orang Kristen, kita harus juga memiliki sikap bijaksana. Kalau dia mungkin orang sesat, tetapi kita memiliki hati nurani di sini, Bapak Ibu. Kita sebagai manusia, sesama manusia, kita harus memanusiakan dia juga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya dia datang lagi. Papa saya sudah bosan sekali, jenuh. Ini cerita almarhum papa saya kepada kami waktu itu. Tetapi suatu waktu karena sudah jenuh, papa saya hanya berdoa kepada Tuhan. Ya, dia sudah menjawab orang ini dan orang ini mau datang lagi. Nah, rumah kami itu adalah rumah kayu saat itu. Temboknya ada kayu, daun pintunya bukan kaca, ya, bukan kaca seperti yang sekarang ini. Rata-rata rumah semua daun pintunya itu berasal dari kaca. Daun pintu rumah kami adalah dari kayu. Jadi ketika ada angin bisa goyang sana sini, dibuka lagi, ya. Nah, di Nias itu terkadang ada musim angin yang kencang. Di waktu yang dia jenuh, ya, papa saya menjawab orang yang bebal ini. Saya mengatakan dia bebal karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia sudah membaca firman Tuhan tapi dia menolak firman Tuhan. Akhirnya papa saya hanya berdoa dalam hati, Tuhan, aku mau mengusir orang ini, tetapi biarlah Tuhan saja yang bertindak. Pada akhirnya ada angin kencang, Bapak Ibu. Angin kencang, tiba-tiba jendela di belakang orang ini mukul, ya, langsung bunyinya sangat kencang sekali. Dan akhirnya dia langsung pucat, dia gemetar, dan dia langsung bilang gini ke papa saya, Pak, saya mau pulang dulu ya. Nah ini Bapak Ibu, almarhum papa saya memang bukan orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, ya, yang banyak. Tetapi karena hatinya mencintai firman Tuhan, ya, saya percaya bahwa itu juga adalah tidak ada secara kebetulan di dalam hadirat itu. Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya orang itu diusir oleh angin, ya, bukan papa saya yang mengusirnya. Inilah hikmat, luar biasa. Papa saya berdoa dan akhirnya ada angin kencang, itu luar biasa, Bapak Ibu. Ini kenyataan. Dan mulai detik itu, Bapak Ibu, saksi Yehova ini nggak datang lagi kepada papa saya. Berikutnya, istri saya sering didatangin juga seorang, ini yang terakhir Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Seorang saksi Yehova di Surabaya. Karena ketika saya pelayanan, baik di tempat ini maupun di tempat yang lain, kok ya pas orang itu datang kepada istri saya dan mereka memakai bahasa Inggris untuk mempengaruhi istri saya masuk di saksi Yehova. Pada akhirnya istri saya berkata, aduh, orang ini sangat mengganggu setiap waktu dia datang. Saya bilang gini, ya bilang aja ke dia, jujur aja ke dia. Tapi nggak enak juga ya, kita harus berhikmat di dalam menghadapi mereka. Pada akhirnya saya bilang gini, kasihlah nomor telepon saya. Akhirnya setiap hari dia telepon saya pakai bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris saya belepotan. Nah, pada akhirnya semakin hari dia mengganggu terus. Terus saya punya hikmat, saya punya tindakan, saya mengirim foto ke dia. Saya bilang gini, jangan diganggu ya Bu, saya sedang pelayanan di gereja. Supaya dia mengerti bahwa saya ini adalah orang yang pelayanan di gereja. Tapi namanya orang bebal tidak mengurus hal itu. Bahkan setiap waktu dia telepon lagi. Ketika saya lagi pelayanan di sini, ditelepon. Akhirnya saya sudah mulai emosi nih Bapak Ibu. Saya juga manusia. Saya punya emosi ya. Saya marah. Tetapi pada akhirnya saya mau memendam emosi dan amarah saya. Dia mengirim lagi, saya kirim lagi. Saya bilang gini, saya sedang kuliah teologi Ibu. Saya ini seorang anak STT atau mahasiswa yang sedang belajar Alkitab. Tapi di saat itu dia tidak mau berhenti-henti lagi untuk menggoda saya, untuk mengirimkan seluruh tulisan-tulisannya. Pada akhirnya dia telepon saya. Nah, ini Bapak Ibu, saya langsung memakai trik Alkitab yang sudah bicara kepada kita hari ini. Jangan berdebat dengan orang bebal. Katakan, jawablah dia, jangan jawablah dia, karena maksudnya jangan bicara, jangan berdebat, jangan berkomunikasi terus-menerus dengan dia, supaya kita tidak menjadi orang bebal juga yang menyamakan diri kita dengan dia yang bebal. Tetapi saya akan menjawab dia saat itu supaya dia tidak menjadi-jadi. Akhirnya saya menjawab dia, Bapak, saya bilang gini, Ibu, ini dalam bahasa Inggris. Saya mengerti bahwa Anda adalah orang Indonesia. Karena bahasa Inggris Anda, saya mengerti bahwa logat dalam bahasa Inggris Anda adalah orang Indonesia. Mari kita bicara bahasa Indonesia sekarang. Nah, jangan bahasa Inggris. Karena
Ketika saya bicara bahasa Inggris pasti saya kalah Bapak Ibu, karena kosakata dan kalimat saya pasti kacau balau semua. Karena bahasa Inggris saya belajar dari Tiffany saja di rumah dan Sally. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya menjawab dia. Saya bilang gini, Ibu, saya tahu Anda ini berkeinginan untuk membuat saya dan keluarga saya masuk di saksi Yehova. Tapi saya mau mengatakan bahwa saya mau terbuka kepada Anda. Saya sudah memberikan kesempatan kepada Anda Ibu. Saya mengirimkan foto, saya sedang kuliah teologi, saya adalah seorang hamba Tuhan, saya juga bisa berkhotbah, saya juga menginjil orang. Tapi Ibu terus menerus mengirimkan kalimat-kalimat yang membuat saya terganggu, mengirimkan pesan kepada saya, telepon saya ketika saya pelayanan. Saya mau berkata kepada Ibu hari ini, menurut teologi yang saya pelajari, menurut Alkitab yang saya baca, Ibu itu sedang sesat, sedang ada di dalam kesesatan, sedang salah tentang pengertian tentang Kristus Yesus. Karena bagi saya adalah Kristus adalah Tuhan. Saya langsung masuk to the point-nya. Akhirnya di telepon itu dia nangis sih Bapak Ibu. Saya harus menghentikan ini. Meskipun mungkin waktu itu mungkin agak bergelora emosi saya, tapi saya tahan. Tapi suaranya Loselidi sangat menggelegar. Akhirnya istri saya bilang, jangan terlalu keras. Saya bilang gini, iya ini harus dikerasin, ini yang terakhir soalnya. Saya harus jawab dia supaya dia tidak mengganggu terus dan merasa benar terus. Saya menyatakan kebenaran firman Tuhan ke dia. Pada akhirnya dia bilang gini, ya Pak, saya minta maaf ya. Saya bilang gini, jangan hanya minta maaf Ibu, bertobatlah, percaya kepada Kristus. Saya harus mengatakan hal ini. Dan saya tahu, dia menjawabnya dengan terbata-bata dan gemetar suaranya. Karena saya sangat keras dalam mengatakan itu, karena sudah berapa lama saya sudah memberikan kesempatan ke dia. Nah inilah Bapak Ibu salah satu cara menghadapi orang bebal. Jawablah dia di waktu yang tepat, di perkataan yang tepat, di jawaban yang tepat. Khotbah saya terlalu lama hari ini. Nah tapi biarlah firman Tuhan ini memberkati hidup kita Bapak Ibu. Jangan menjadi bebal, tetapi menjadi orang yang arif dan bijaksana. Hadapilah orang bebal, ya. Jangan tinggal di tengah-tengah mereka, ya. Jangan menjadi seperti mereka, tetapi tinggallah dalam firman Tuhan dan nyatakanlah apa yang benar. Meskipun muka mereka, respon mereka terhadap kita sangat-sangat cemberut dan tidak menghargai itu, tetapi nyatakanlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bila Tuhan telah menganugerahkan kepada kami keselamatan, bisa mengenal Engkau secara pribadi lewat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur tentang hal itu. Kami tahu mungkin di dunia ini kami tidak berarti apa-apa, tetapi kami percaya setiap orang yang mau belajar, yang mau menaruh harapannya dan hidupnya kepada Tuhan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Mereka menjadi orang-orang yang akan bisa menghadapi siapapun dalam kehidupan mereka. Keadaan yang sulit apapun, bahkan termasuk ketika menghadapi orang yang bebal dalam kehidupan mereka. Tolong kami, mampukan kami, supaya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman ini masuk di dalam hati kami, sehingga tindakan kami benar adanya, dan akhirnya kami bisa menjadi saksi bagi siapapun. Berikan kami hikmat dalam menghadapi setiap apapun, karena kami tahu kami ada di dalam daging yang lemah, dalam pengetahuan yang lemah. Tapi kami percaya firman Tuhan ya dan amin, dan kaya akan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang telah mendengarkan, jemaat GKT Efrata Genteng, bahkan seluruh pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati kita semua.